Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Saya berikan kepada kakak kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, tolong perhatikan namanya karena ini merupakan sebagai lembar penilaian juga. Karena absensi dan keaktifan itu menjadi lembar penilaian pada kelas saya. Ya, Pak. Baik Pak. Ya, Pak. Tasik Lempar, Hadir, Pak. Silvianur, Hadir, Pak. Wanasari, Hadir, Pak. Itraem. Hadir, Pak. Oke adik-adik, hadir semua ya. Hadir, Pak. Oke, di sini kita akan belajar persamaan linear satu variabel. Sebelum memasuki persamaan linear satu variabel, apakah adik-adik masih ada yang ingat materi sebelumnya? Kenapa? Ya silakan, adik Jonial. Materi bentuk aljabar, Pak. Apakah adik Jonial masih tahu apa itu bentuk aljabar? Tidak tahu, Pak. Oke, karena adik Jonial tidak mengetahui apa itu bentuk aljabar, saya akan memberikan penguatan sedikit mengenai bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang di dalamnya terdapat variabel dan konstanta. Nah, apa sih variabel? Variabel adalah suatu simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai, sedangkan konstanta adalah suatu nilai tetap. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran dari pengertian linear satu variabel yaitu kita mampu menjelaskan pengertian atau konsep PLSF. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai variabel dalam PLSF. Dan yang ketiga itu kita menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel dengan menambah, mengurangi, mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mempelajari ini karena itu juga terkait seperti kita disuruh oleh orang tua kita untuk membeli minuman. Semisal kita membeli 5 minuman dengan harga 10.000. Nah, kita tidak mengetahui harga satu minuman tersebut. Makanya kita perlu belajar materi persamaan linear satu variabel untuk mengetahui harga satu minuman tersebut. Nah, adapun deskripsi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengertian persamaan linear satu variabel. Yang kedua, bentuk umum persamaan linear satu variabel. Yang ketiga itu cara penyelesaian pada contoh soal yang pertama dan cara penyelesaian pada contoh soal yang kedua. Kita lanjut pada pengertian persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, di sini terdapat kata kalimat terbuka. Apakah adik-adik sekalian tahu apa itu kalimat terbuka? Tidak, Pak. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya itu 2x ditambah 2 sama dengan 4. Kenapa kita definisikan ini sebagai kalimat terbuka? Karena masih terdapat nilai x. Itu belum nilainya yang belum kita ketahui nilai kebenarannya. Adapun bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C. Seperti pada contoh sebelumnya itu pada kalimat terbuka. Nah, A adalah sebagai koefisien yaitu terdapat pada sebelum variabel dan X adalah sebagai variabel. Sebenarnya bisa juga tidak menggunakan X, bisa menggunakan angka lain seperti Y, tetapi di sini Bapak menggunakan simbol X saja. Dan B dan C sebagai nilai konstanta. Kita lanjut pada penyelesaian soalnya. Berapakah nilai persamaan dari 4x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 4? Pada contoh soal yang pertama.
Di sini terdapat 4x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 4. Ada dua opsi yang akan Bapak berikan, yaitu opsi manual dengan opsi menggunakan alat peraga. Di sini Bapak akan menyelesaikan menggunakan opsi manual yang terlebih dahulu. Dan di sini terdapat 4x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 4. Sebelum menyelesaikan soal di atas, Bapak perlu menjelaskan atau perlu menyepakati sebagai di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, ini disebut sebagai ruas kiri. Dan ini sebagai ruas kanan. Nah, di ruas kiri itu kita tetapkan sebagai nilai variabel, dan di ruas kanan kita tetapkan sebagai nilai konstanta. Nah, karena sudah kita sepakati ruas kiri sebagai nilai variabel dan di ruas kanan sebagai nilai konstanta, maka kita perlu menghilangkan angka yang tidak kita sepakati. Karena di sini terdapat minus 2, maka kita ingin menghilangkan. Caranya untuk menghilangkan itu, kita dapat menjumlahkan angkanya sendiri untuk menghasilkan angka 0. Sini 4x. Karena kita menginginkan hanya terdapat variabel di ruas kiri, makanya kita tambahkan 2 sebagai mendapatkan 0. Dan juga apabila kita menambahkan 2 di ruas kiri, maka itu juga berlaku pada ruas kanan, karena itu ada pada aturan matematika. Jadi 3x ditambah 4 ditambah 2. Jadi sisa 4x dikurang 2 ditambah 2 hasilnya 4x. 3x ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 6. Oke. Karena masih terdapat di ruas kanan adalah nilai variabel itu 3x, maka kita juga perlu menghilangkan angka 3x tersebut. Kita dapat gunakan dengan cara menjumlahkan atau kita mengurangkan angka 3x di kedua ruas agar bisa hilang nilai x di samping kanan. Jadi kita kurangkan dengan 3x sama dengan 3x dikurang 3x ditambah 6. 4x dikurang 3x sisa x. Jadi 3x dikurang 3x habis, sisa 6. Jadi penyelesaiannya itu x sama dengan 6. Untuk menambah pemahaman adik-adik, saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menggunakan contoh soal kedua yang Bapak berikan. Apakah ada yang ingin mengerjakannya? Ya, dipersilakan kepada adik-adik. Soalnya itu 3x dikurang 1 sama dengan 2x ditambah 5. Oke. Adik-adik sekalian, jangan lupa perhatikan ya teman-temannya. Iya, Pak. Nah, jangan lupa pada simbolnya. Kan di sini 3x maka menghasilkan positif. Di situ minus 1 maka simbolnya negatif. Simbolnya 2x ditambah 5. Nah, perlu diperhatikan lagi, di sini masih terdapat nilai konstanta, maka kita perlu memindahkannya ke ruas kanan. Begitupun dengan yang ruas kanan masih terdapat nilai variabel, maka kita perlu memindah ruaskan. Ya, adik kasih, silakan.
Oke, jadi berapa adik sih? Berapa nilai X-nya? Jadi X itu sama dengan 6. Oke, terima kasih kepada adik kasih. Berikan aplaus kepada adik kasih. Oke anak-anak, apakah masih ada yang belum paham mengenai penggunaan alat peraganya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik, Bapak ingin membagikan lembar kerja peserta didik kepada 4 kelompok. Mohon adik-adik untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, kelompok pertama diberikan. Kedua, kelompok 3. Oke adik-adik, jangan lupa menuliskan namanya serta nama kelompoknya, dan jangan lupa diskusi dengan teman kelompoknya ya. Iya, Pak. Baik, ya, Pak. Oke, karena waktu sudah habis, mohon untuk setiap kelompoknya memberikan lembar kerja peserta didiknya. Mohon dikumpulkan ke depan. Satu orang saja yang mengumpulkan. Oke. Ya, terima kasih adik-adik. Sama-sama, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit refleksi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa yang kalian pahami tentang persamaan linear satu variabel? Tidak ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan ulang ya. Jadi persamaan linear satu variabel adalah sebuah kalimat terbuka dengan variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, yang kedua, apakah kalian bisa menjelaskan dan mengenai apa itu kalimat terbuka, variabel, koefisien dan persentase? Apakah kalian tahu? Bisa, Pak. Ya, tolong jelaskan adik kasih. Kalau kalimat terbuka itu, Pak, yang belum diketahui kebenarannya, kalau variabel itu seperti X, Y, dan lain-lain. Koefisiennya itu yang di depan variabel dan konstanta yang tidak memiliki variabel. Oke, terima kasih Pak adik kasih. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Oke. Apakah ada adik-adik yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, kepada adik Ronald, saya persilakan. PLSS adalah persamaan yang memiliki satu variabel dan berpangkat 1 dan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengetahui harga satu buah pulpen. Oke. Bapak tambahkan ya mengenai kesimpulan dari adik Ronald. Itu persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Bentuk umumnya itu AX ditambah B sama dengan C, di mana B dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Dan tujuannya itu menyelesaikan PLSF, berarti mencari nilai dari variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Untuk menambah pemahaman kalian, jangan lupa kerjakan PR yang Bapak kasih ya. Oke, Pak. Kumpul, Pak. Jadi minggu depan kita kumpul dan Bapak akan periksa dan Bapak akan menunjuk 2 orang untuk mengerjakan PR-nya. Oke, baik adik-adik, apakah sudah paham? Pak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Bapak, silakan. Dua.